Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan motivasi dan inspirasi kehidupan. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Yesus datang dan mengajar, gempar dan terjadi pertentangan. Saudaraku yang terkasih, ketika Yesus muncul dan mulai mengajar, maka hebohlah masyarakat Yahudi. Kehidupan beragama gempar dan terjadilah pertentangan. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Yesus seorang yang masih muda. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Ia memiliki hikmat yang tinggi, pengajarannya menakjubkan, berbeda dari kebiasaan para pemimpin agama, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Selain itu, banyak mukjizat yang dilakukannya. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Demikianlah berita Injil Markus. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya?" Saudaraku yang terkasih, bagaimanakah sikap dan tanggapan mereka kepada Yesus? Masyarakat dan tokoh agama tidak bisa menerima pengajaran dan perbuatan yang dilakukan Yesus. Mereka protes keras karena Yesus menyatakan bahwa Allah adalah Bapanya, dan karena hal itu mereka berusaha untuk membunuhnya. Demikianlah berita Injil Yohanes. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudaraku yang terkasih, bukan hanya para tokoh agama, murid-muridnya pun sulit memahami pengajaran maupun apa yang dilakukan oleh guru mereka. Demikianlah berita Injil Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Ketika murid-muridnya hampir tenggelam di tengah danau karena perahu yang mereka tumpangi terombang-ambing badai ganas, Yesus datang untuk menolong dengan cara yang tidak lazim. Ia berjalan di atas air, bukan dengan berenang, tetapi mereka malah takut, mengira melihat hantu. Demikianlah berita Injil Matius. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudaraku yang terkasih, ada banyak hal yang dilakukan Yesus yang sulit diterima secara logika karena tidak masuk akal. Menurut murid-muridnya diperlukan uang 200 dinar, sekitar 20 juta rupiah nilai saat ini, untuk membeli roti supaya bisa memberi makan 5.000 orang. Namun bagi Yesus cukup dengan 5 roti dan 2 ikan. Lebih dari 5.000 orang menjadi kenyang
dan masih tersisa 12 bakul. Demikianlah berita Injil Markus. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Saudaraku yang terkasih, Yesus berkuasa mengubah air menjadi anggur. Hal itu dilakukan karena ia peduli terhadap kesulitan yang dihadapi oleh keluarga pada pesta pernikahan di desa Kana. Demikianlah berita Injil Yohanes. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudaraku yang terkasih, bagaimanakah Anda menyambut pengajarannya? Sikap dan tanggapan Anda kepada Yesus menentukan masa depan hidup Anda. Apabila ingin mengerti mukjizat dan memahami tanda ajaib yang diperbuatnya, kita harus percaya dan mengenal Dia, serta berani menyerahkan hidup kepadanya. Yesus melakukan mukjizat karena tergerak oleh belas kasihan dan untuk menolong, bukan demi popularitas. Lebih dari itu, mukjizatnya merupakan tanda bahwa Yesus adalah Mesias yang berkuasa membebaskan kita dari hukuman dosa dan menyelamatkan kita. Masihkah Anda tidak percaya? Amin.